Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa ibu merupakan seseorang yang memiliki tempat sangat mulia dalam pandangan Islam. Oleh karenanya, kita sebagai anak sangat tidak dianjurkan untuk membentak orang tua kita, apalagi durhaka kepadanya. Apabila seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama adalah ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah. Berbicara tentang berbakti dan memuliakan orang tua, terutama ibu, mengingatkan kita pada kisah pemuda miskin di zaman Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh para malaikat. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemuda miskin tersebut sampai-sampai para penduduk langit sangat mencintainya? Pada zaman dahulu, di pinggiran kota Yaman, tinggallah seorang pemuda miskin dengan penyakit kulit di tubuhnya. Tak ada seorang pun yang mengenalnya, bahkan namanya pun tak pernah dikenal. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Walaupun mempunyai penyakit kulit, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibu Uwais adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Meski demikian, Uwais selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Akan tetapi ada satu permintaan yang sulit ia kabulkan, yakni saat ibunya mengatakan, "Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung dan berpikir, bagaimana caranya untuk memenuhi permintaan ibunya tersebut. Sedangkan Uwais tak memiliki kendaraan atau unta untuk menempuh perjalanan ke Makkah yang harus melewati padang tandus dan sangat panas. Karena Uwais tidak punya cukup uang untuk membeli unta pada saat itu, maka dengan uang yang ada, Uwais membeli seekor anak lembu. Setelah membeli anak lembu, Uwais kembali berpikir, tidak mungkin pergi haji naik lembu. Kemudian Uwais membesarkan lembu tersebut. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang yang melihat tingkah Uwais mengatakan, "Uwais gila, Uwais gila." Akan tetapi Uwais tidak menghiraukan ucapan orang-orang tersebut. Tak pernah ada hari yang ia lewatkan untuk menggendong lembu naik turun bukit. Dan makin hari anak lembu tersebut makin besar. Makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais untuk menggendong anak lembu supaya sampai ke puncak bukit. Setelah 8 bulan berlalu, anak lembu tersebut telah menjadi lembu dewasa yang bobotnya hampir mencapai 100 kg. Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah dalam rangka melepaskan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Sang ibu memberinya izin untuk pergi, namun dengan syarat setelah berjumpa dengan Rasulullah, ia harus cepat pulang karena ibunya sedang sakit-sakitan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, Uwais akhirnya menemukan rumah Nabi SAW. Diketuklah pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Saking senangnya, dengan segera Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun Nabi SAW sedang tidak berada di rumah.
karena sedang memimpin peperangan. Uwais hanya bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hati Uwais bergejolak antara menunggu Rasulullah ataukah kembali pulang, mengingat sudah jauh-jauh dari Yaman ke Madinah, namun tidak membuahkan hasil untuk bertemu dengan Nabi. Sedangkan masih terngiang di telinganya akan pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, supaya cepat pulang setelah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketaatan kepada ibunya, keinginan hati untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah akhirnya diurungkan dan hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Berpamitkanlah Uwais kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan segera mengayunkan langkahnya pulang dengan perasaan amat sedih. Ketika peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah, Nabi kemudian bertanya kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Aisyah pun membenarkan bahwa ada seorang pemuda yang datang ingin bertemu dengan beliau. Kemudian Rasulullah berkata, Uwais adalah anak yang taat. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah. Ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Maka kekhalifahan Abu Bakar pun digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tersebut tentang Uwais. Beliau pun segera mengingatkan kembali sabda Nabi mengenai Uwais kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman menuju Syam, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais, si fakir yang tak punya apa-apa, yang kerjaannya hanya mengembalakan domba setiap harinya. 8 bulan telah berlalu, dan musim haji pun telah datang. Mengetahui hal tersebut, Ibu Uwais meminta untuk mengantarkannya pergi haji. Uwais tidak mau menolak permintaan ibunya, walaupun mereka merupakan keluarga yang miskin. Karena tak punya kendaraan atau unta untuk menuju Makkah, dan berkat keseharian Uwais yang naik turun bukit menggembala anak domba, hal tersebut ternyata membawa berkah tersendiri bagi Uwais. Tak perlu lama berpikir, akhirnya Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya, sampai ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Setelah sekian lama, sampailah Uwais bersama ibunya di Makkah, dan Uwais tetap berjalan tegap menggendong ibunya untuk wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata saat melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Kemudian Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta kepada ibunya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Seketika itu juga penyakit kulit Uwais sembuh dan hanya menyisakan bulatan putih di tengkuk tangannya. Beberapa bulan setelah pulang dari Makkah, Ibu Uwais akhirnya menemui sang ilahi. Meski begitu, Uwais tak berlarut-larut dalam kesedihan. Singkat kisah, Uwais kembali melanjutkan kehidupannya dan bekerja sebagai penjaga unta para pedagang dari Yaman. Kemudian sampailah rombongan kafilah dagang itu di kota Madinah. Melihat hal tersebut, dengan segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka,
Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Seketika itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi. Dan memang benar, tampaklah tanda putih di tengkuk tangan Uwais. Wajah Uwais nampak bercahaya, maka benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Kemudian Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab oleh Uwais, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais pun enggan, dan dia berkata kepada para khalifah itu, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Kemudian khalifah itu berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Disinilah keanehan-keanehan mulai terjadi. Saat Uwais yang fakir dan tidak dikenal banyak orang itu hendak dimandikan, tiba-tiba sudah banyak sekali orang yang berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Dan ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebut untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan, karena saking banyaknya orang-orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal, Uwais adalah seorang yang fakir, yang tidak dihiraukan dan tidak dikenal banyak orang semasa hidupnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjaannya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Dan barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut bisa kita petik pelajaran yang sangat mendalam. Salah satunya adalah tentang kepatuhan dan pemuliaan orang tua, terutama adalah seorang ibu. Karena dengan ridho dari ibu inilah yang insya Allah akan membawa kita pada kebaikan dunia maupun akhirat. Dan mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kebaikannya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.